Selamat datang di video ini. Eksperimen superkonduktor canggih Tiongkok, TOAC, baru-baru ini mencapai tonggak sejarah luar biasa dalam penelitian fusi nuklir. Mereka berhasil mempertahankan plasma pada suhu 120 juta derajat Celcius selama 101 detik dan bahkan mencapai suhu 160 juta derajat Celcius selama 20 detik. Suhu ini jauh melampaui suhu inti matahari. Terobosan ini menempatkan Tiongkok sebagai pemimpin global dalam penelitian fusi nuklir dan membawa dunia lebih dekat untuk memanfaatkan energi bersih tanpa batas. Teknologi ini memiliki potensi untuk merevolusi sistem energi global serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Kemajuan pesat Tiongkok dalam teknologi fusi nuklir menggarisbawahi visi ambisiusnya untuk memimpin revolusi energi global. Dengan mencapai tonggak seperti mempertahankan plasma pada suhu ekstrim, Tiongkok tidak hanya mendorong batas-batas inovasi ilmiah tetapi juga memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam perlombaan pengembangan fusi nuklir komersial. Teknologi fusi nuklir sering disebut sebagai Holy Grail energi karena menjanjikan sumber energi yang hampir tak terbatas, bersih, dan berkelanjutan. Jika berhasil, teknologi ini dapat secara drastis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan merevolusi pasar energi global. Selain itu, kemajuan Tiongkok di bidang ini memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika kekuatan global. Jika berhasil mengembangkan teknologi ini, Tiongkok akan mendapatkan keuntungan strategis dalam kemandirian energi, pertumbuhan ekonomi, dan kepemimpinan teknologi. Hal ini juga berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan dunia. Dengan berbagi atau mengekspor teknologi ini, Tiongkok juga dapat memperkuat pengaruh geopolitiknya, terutama di negara-negara berkembang yang mencari solusi energi berkelanjutan. Namun, kemajuan ini menimbulkan pertanyaan tentang persaingan dan kolaborasi internasional serta potensi era baru diplomasi yang didorong oleh energi. Upaya untuk mencapai keamanan energi global dan mitigasi perubahan iklim semakin penting. Pemanfaatan teknologi fusi nuklir menghadirkan berbagai tantangan ilmiah, teknis, dan ekonomi, menjadikannya salah satu proyek paling rumit dalam sains modern. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk mempertahankan plasma pada suhu lebih dari 100 juta derajat Celcius, jauh lebih panas daripada inti matahari. Namun, dengan kemajuan yang telah dicapai, dunia menyaksikan potensi nyata dari teknologi ini untuk masa depan energi global. Menampung dan menstabilkan plasma dalam reaktor fusi merupakan tantangan besar karena sifat plasma yang cenderung tidak stabil dan berpotensi merusak wadah penahan. Mengembangkan bahan yang dapat menahan suhu ekstrim, panas, dan radiasi dari reaksi fusi menjadi rintangan signifikan. Material yang tersedia saat ini cenderung terdegradasi dengan cepat dalam kondisi tersebut, sehingga diperlukan terobosan dalam ilmu material. Tantangan utama lainnya dalam teknologi fusi nuklir meliputi menjaga stabilitas plasma. Plasma harus dipertahankan pada suhu yang sangat tinggi, lebih dari 100 juta derajat Celcius. Ketidakstabilannya bisa menyebabkan kegagalan sistem atau kerusakan pada reaktor. Bahan tahan ekstrim. Pengembangan bahan untuk menahan suhu ekstrim dan radiasi jangka panjang masih menjadi kendala besar. Material konvensional tidak cukup kuat dan membutuhkan inovasi baru di bidang material. Energi masuk versus energi keluar. Mencapai keuntungan energi bersih adalah tujuan utama. Ini berarti energi yang dihasilkan oleh reaksi fusi harus lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk memulai dan mempertahankan reaksi tersebut. Meskipun ada beberapa keberhasilan, keuntungan energi bersih yang berkelanjutan masih sulit dicapai. Biaya ekonomi dan infrastruktur. Membangun dan memelihara reaktor fusi memerlukan investasi finansial yang besar. Infrastruktur canggih, biaya tinggi, dan waktu pengembangan yang lama menjadi hambatan, terutama bagi negara dengan sumber daya terbatas. Kompleksitas teknis. Reaktor fusi adalah sistem yang sangat kompleks yang memerlukan integrasi antara rekayasa, fisika tingkat lanjut, dan teknologi. Mengkoordinasikan semua disiplin ilmu ini untuk menciptakan reaktor yang efisien adalah tugas yang sangat menantang. Mengapa fusi nuklir penting? Pasokan energi tanpa batas.
Fusi memiliki potensi untuk menyediakan energi hampir tak terbatas, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan menurunkan ketegangan geopolitik terkait sumber daya energi. Manfaat lingkungan. Teknologi ini menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah minimal dan limbah radioaktif yang tidak berumur panjang, menjadikannya solusi utama untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Keamanan energi. Negara yang mengembangkan teknologi ini dapat mencapai kemandirian energi, mengurangi kerentanan terhadap guncangan energi global, dan stabilitas harga energi. Keuntungan ekonomi. Memimpin pengembangan teknologi fusi dapat memberikan keuntungan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja, kepemimpinan teknologi, dan potensi ekspor teknologi serta keahlian. Pengaruh global. Negara yang berhasil dalam teknologi fusi dapat memperkuat pengaruh geopolitik mereka dengan menyediakan solusi energi bersih bagi negara lain, mendorong kemitraan internasional, dan menetapkan standar baru dalam teknologi energi. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perusahaan terkemuka dalam teknologi fusi. Perusahaan rintisan berbasis di Shanghai, Energy Singularity, telah menjadi sorotan global karena menjadi perusahaan komersial pertama yang membangun dan mengoperasikan reaktor tokamak superkonduktor. Reaktor ini, yang dikenal sebagai TOAC, dirancang untuk menghasilkan plasma HTS, superkonduktor suhu tinggi, yang mereplikasi panas ekstrim seperti matahari melalui reaksi fusi nuklir, sering disebut sebagai matahari buatan. Didirikan pada tahun 2021, Energy Singularity mencapai pencapaian inovatif ini dengan memanfaatkan ekosistem kolaboratif antara universitas terkemuka, pusat penelitian, dan perusahaan teknologi fusi. Penelitian fundamental mereka didasarkan pada studi dari Universitas Shanghai Jiao Tong yang kemudian dikembangkan oleh perusahaan seperti Shanghai Superconductor dan berbagai startup lainnya. Tidak seperti fisi nuklir yang membelah atom dan menghasilkan radiasi berbahaya, teknologi fusi menawarkan sumber energi bersih, aman, dan berkelanjutan yang dapat merevolusi sistem energi global. Fusi menggabungkan atom untuk menghasilkan energi yang lebih bersih dan aman. Hanya segelintir perusahaan di seluruh dunia yang memproduksi kabel khusus yang diperlukan untuk mencapai tahap superkonduktor menggunakan medan magnet untuk menahan plasma dalam keadaan gas di dalam reaktor. Terobosan utama oleh singularitas energi adalah HTS yang ringkas dan hemat biaya, yang lebih kecil dan lebih cepat dibangun dibandingkan model sebelumnya. Inovasi ini membawa komersialisasi energi fusi lebih dekat ke kenyataan, mengubah apa yang dulunya merupakan mimpi yang jauh menjadi tujuan yang nyata. Potensi besar fusi telah menarik investasi signifikan dari beberapa individu terkaya di dunia selama dekade terakhir. Miliarder AS seperti Jeff Bezos, Bill Gates, dan Peter Thiel telah menggelontorkan dana untuk penelitian fusi. Bahkan perusahaan seperti General Atomics, yang dikenal sebagai pemasok drone militer, telah bergabung dalam perlombaan. Namun, Elon Musk mengkritik fusi karena terlalu mahal dan tidak efisien, menawarkan pandangan yang menurun di dunia teknologi. Investasi swasta sering kali dibangun dari penelitian yang didanai publik selama puluhan tahun, yang menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari terobosan tersebut. Misalnya, komersialisasi vaksin mRNA selama pandemi COVID-19 menyebabkan perusahaan swasta meraup keuntungan besar meskipun mengandalkan penelitian yang didanai publik. Dinamika ini menyoroti tema yang berulang dalam kapitalisme pasar bebas, yaitu privatisasi keuntungan yang diperoleh dari investasi publik. Janji fusi terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan lebih banyak energi daripada yang dikonsumsinya, sekaligus menghasilkan emisi karbon nol. Hal ini dikonfirmasi oleh eksperimen penting di AS pada tahun 2022 yang memperkuat reputasi fusi sebagai cawan suci energi bersih. Jalur menuju komersialisasi bergantung pada pencapaian nilai Q yang tinggi, yaitu rasio keluaran energi terhadap masukan.
Sementara nilai Q1 mewakili titik impas, kelayakan komersial membutuhkan nilai Q yang melebihi 10 atau 100 atau bahkan 1000. Proyek fusi internasional di Prancis bertujuan untuk mencapai Q sama dengan 10 pada tahun 2035. Namun, fokus pada reaktor yang lebih besar dan lebih mahal kontras dengan strategi Tiongkok dalam mengembangkan sistem yang lebih kecil dan lebih murah. Terobosan terbaru Tiongkok dalam teknologi fusi nuklir menandai momen penting yang dapat secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan global. Tonggak sejarah ini tidak hanya menunjukkan dominasi Tiongkok yang semakin meningkat dalam penelitian fusi, tetapi juga membawa dunia lebih dekat untuk mewujudkan mimpi fusi nuklir komersial, sebuah teknologi yang mampu menyediakan energi bersih yang hampir tak terbatas. Pencapaian ini sangat transformatif karena mengatasi dua tantangan penting dalam teknologi fusi, yaitu mempertahankan suhu ekstrim dan meningkatkan efisiensi energi dengan mempertahankan plasma pada suhu yang jauh melebihi suhu inti matahari selama lebih dari 1 menit. Tiongkok semakin dekat untuk mencapai keuntungan energi bersih, sebuah langkah penting untuk menjadikan fusi layak secara komersial. Terobosan ini menempatkan Tiongkok sebagai pemimpin global dalam perlombaan untuk memanfaatkan energi fusi. Sebuah teknologi yang dapat mendefinisikan ulang kemandirian energi dan membentuk kembali lanskap geopolitik global yang berimplikasi pada dinamika kekuatan global. Jika Tiongkok berhasil mengomersialkan fusi, maka hal ini dapat secara drastis mengurangi ketergantungannya pada impor bahan bakar fosil, meningkatkan keamanan energinya, dan mengurangi kerentanannya terhadap fluktuasi pasar global. Hal ini juga akan memungkinkan Tiongkok untuk mengekspor teknologi fusi guna memperkuat pengaruhnya di kawasan-kawasan yang membutuhkan energi besar, seperti Afrika, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Menguasai teknologi fusi akan memberikan Tiongkok keunggulan yang signifikan dalam perekonomian global. Hal ini dapat mengarah pada penciptaan industri-industri baru, lapangan kerja berteknologi tinggi, dan ekspor infrastruktur terkait fusi yang semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kepemimpinan teknologi Tiongkok. Tiongkok juga dapat memainkan peran penting dalam kepemimpinan iklim saat dunia bergulat dengan perubahan iklim. Kemajuan fusi Tiongkok dapat memposisikannya sebagai pemimpin global dalam inovasi energi bersih dengan menawarkan solusi energi bebas karbon. Tiongkok dapat memperkuat peranannya dalam negosiasi dan inisiatif iklim internasional, meningkatkan kekuatan lunaknya serta pengaruh geopolitiknya. Teknologi fusi juga dapat menjadi landasan inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, BRI, yang menyediakan akses energi bersih dan terjangkau bagi negara-negara berkembang. Ini akan memperdalam hubungan ekonomi dan politik Tiongkok dengan negara-negara tersebut dan memperluas pengaruh globalnya. Terobosan fusi Tiongkok menggarisbawahi pendakiannya yang cepat sebagai negara adikuasa di bidang sains dan teknologi. Dengan melampaui pemimpin tradisional seperti AS dan Uni Eropa dalam penelitian fusi, Tiongkok menantang tatanan global yang ada dan menegaskan dirinya sebagai kekuatan dominan dalam inovasi mutakhir. Pencapaian fusi Tiongkok bukan hanya tonggak ilmiah, tetapi juga kemenangan strategis yang dapat mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan global saat dunia bertransisi ke era pasca bahan bakar fosil. Negara yang menguasai energi fusi akan memegang keuntungan yang menentukan dalam keamanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh geopolitik. Dengan terobosan terbarunya, Tiongkok memposisikan dirinya untuk memimpin era baru ini, berpotensi meninggalkan negara lain untuk mengejar ketertinggalan dalam perlombaan sumber energi utama. Pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah fusi akan menjadi kenyataan, tetapi apakah dunia siap untuk masa depan di mana Tiongkok memegang kunci energi masa depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.